Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda ingkang dirahmati Allah, alhamdulillah atas setiap nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dan diakhiri dengan kita semuanya dipertemukan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu sakderenge kula matur kultum, monggo sami-sami ikuti saya. Monggo nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Saya sehat. Saya kuat. Saya kuat. Saya rukun. Saya rukun. Sukses selalu. Sukses selalu. Semuanya takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk hari yang sangat-sangat membahagiakan. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka insya Allah mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan, yaitu bulan untuk menjadikan kita semuanya dosanya terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 45. Tidak usah saya baca, nanti bisa dibuka sendiri. Intinya bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan setiap orang yang bermaksiat, jadi kalau ada orang melakukan kesalahan kemudian langsung Allah balas, maka sungguh tidak akan ada lagi manusia kita semuanya di muka bumi ini. Maka Allah menangguhkan seluruh dosa, seluruh maksiat kita. Kemudian Allah menghadirkan bulan Ramadan, tujuannya apa? Menghapus seluruh dosa dan maksiat kita. Jadi hari ini adalah hari kemenangan kita, hari raya kita, karena seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di balik kebahagiaan ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di hari raya Idul Fitri, di hari raya kemenangan, ini enak nggak enak saya sampaikan, ada 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Yang pertama, rajulun mudminul khamr. Apa itu? Orang-orang yang senantiasa menenggak minuman keras apapun jenisnya, kopi miring, kopi lurus, persegi panjang, narkoba, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan ini kemudian tidak bertobat. Kemudian yang kedua, uqul walidain. Orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya, orang-orang yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau yang satu masih satu, lupa saya pembahasannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala yang Allah larang mari kita jauhkan. Kalau tadi berkenaan dengan minuman, begitu juga makanan. Sungguh minuman makanan yang lain itu banyak. Topi miring, ada topi lurus, ada jus jambu, ada jus alpukat yang menyehatkan dan sebagainya. Yang kedua, uququl walidain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, memerintahkan kita menyembah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah sandingkan, kita suruh beribadah. Allah sandingkan wabil walidaini ihsana.
sandingannya apa? Berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jadi ibadah kita tidak akan bermakna ketika kita durhaka kepada kedua orang tua. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalau hari ini masih ada kesempatan. Kalau orang tua sudah tidak ada, bertobatlah, mohonkanlah doa kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus persaudaraan. Jadi orang yang memutus persaudaraan Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Maka marilah berakur-akurlah, berbaik-baiklah, bekerja samalah, jalin persaudaraan dengan saudara. Kemudian yang ketiga, orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, yaitu musahib. Apa itu musahib? Orang-orang yang bermusuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takbir. Jadi yang keempat adalah musahib, orang yang bermusuhan, baik dengan kerabat, dengan saudara kandung, berarti memutus tali silaturahmi, maupun dengan tetangga, maupun dengan teman, maupun dengan sesama manusia secara umum. Maka hari ini Takmir Masjid Nurul Huda mengumpulkan kita semuanya dengan satu tujuan. Sudah disampaikan Bapak Takmir, sudah disampaikan Bapak Sama. Mari ketika kita ada rasa permusuhan dengan saudara, dengan tetangga, dengan semua manusia, kalau kita merasa salah, mintalah maaf. Kalau kita merasa didolimi, berilah maaf. Karena di akhirat nanti ada orang yang istilahnya disebut muflis. Apa itu? Orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Bukan orang yang dagang tak laku, bukan orang yang di PHK. Siapa muflis? Siapa orang bangkrut? Orang yang sholatnya baik, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, semuanya baik, Allah berikan pahala. Orang yang berpuasa, puasanya baik, Senin, Kamis, Daud, puasa Ramadan, Allah beri pahala. Orang yang zakat, infak, sedekah, semuanya baik, Allah beri pahala. Tetapi tangannya tidak pernah berhenti menyakiti orang lain, lisannya tidak pernah berhenti melukai hati orang lain, kebijakannya, perkataannya, perbuatannya tidak pernah lepas dari menyengsarakan orang lain, dari menyakiti orang lain. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hindari 4 hal ini. Yang pertama, mengkonsumsi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesifikasinya disebut homer, tapi tentunya mengacu kepada semua yang dilarang. Yang kedua, mari orang tua kita muliakan, karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Yang ketiga, jalin silaturahmi. Yang keempat, mari hilangkan permusuhan dengan kerabat, dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ketika kita melakukan 4 hal ini, puasa kita selama sebulan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, sehingga kita pada hari ini, pada saat ini adalah orang yang bersih, orang yang 0 dosa, 0 kesalahan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, dari saya kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini, saat ini kami berkumpul di Masjid Nurul Huda ini untuk menyatukan hati kami, untuk saling memaafkan di antara kami. Ya Allah, kuatkanlah persaudaraan kami, kuatkanlah kepedulian kami. Ya Allah, jadikanlah kami saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami ya Allah.
Terimalah sholat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terima bacaan Al-Quran kami, dan terima ibadah kami yang lain yang kami lakukan selama bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup, berilah dia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berilah ketetapan iman dan Islam. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berilah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkau-lah ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Matur nuwun dumateng Ustaz Bila.